setelah erupsi 2010 kita kan sudah punya sistem itu. Ya komputernya kita bawa ke pengungsian sana barat sana. Batu. Gunung api meletus biasanya dimulai dengan pergerakan magma yang dia tersusun dari cairan, kemudian ada gasnya, sehingga dia mempunyai kecenderungan untuk naik ke atas. Daerah itu atau desa itu bisa lebih mudah mengantisipasi jika terjadi bencana. Garis sampai 15 cm. Data itu terutama yang 2006. Nah, saya tahu persis Mas, pendataan itu belum secanggih sekarang. Pada waktu itu data itu masih data jalan Mas. Tiap hari rubah gitu karena memang datanya belum tertata seperti sekarang. Waktu 2006 ya pendataannya manual, kita tulis di buku itu aja. Kemudian kita juga harus ngitung kalau ada permintaan data kelompok umur 0 sampai 5 berapa kaitannya dengan distribusi bantuan kan. Ceritanya Desa Sirahan ini kan terkena bencana ya. Yang kemarin sebelum bencana kita mungkin data itu kan istilahnya masih belum komplit, kemudian untuk mengakses data dari desa itu masih susah. Setelah erupsi 2010 kita kan sudah punya sistem itu. Ya komputernya kita bawa ke pengungsian sana barat sana. Wah itu betul-betul banyak meringankan pekerjaan saya untuk mendata, terutama penanganan bencana itu bisa lebih cepat dengan sistem. Kemudian sistem itu banyak membantu sekali. Pertama itu jumlah jiwa yang mengungsi di situ berapa, siapa, itu kan bisa kita data lewat sistem itu. Padahal dalam penanganan bencana itu mesti dibutuhkan data itu. Kalau kita tidak punya itu, kita harus menghitung manual, akan makan waktu lama. Jika terjadi bencana alam, langkah pertama yang biasa dilakukan adalah pendataan. Barulah setelah data terkumpul, kendati sering tak akurat, penanganan korban dan wilayah terdampak dimulai. Bayangkan jika penanganan harus dilakukan sedetik usai bencana. Fatal, biasanya timbul kepanikan massal. Banyak pihak tak bisa cepat menangani masalah. Bahkan penanganan segera cenderung salah sasaran, sehingga menimbulkan masalah baru, konflik horizontal. Jika terjadi bencana alam, sudah bukan saatnya mendata, tapi bertindak.
Syaratnya, sistem data. Data kependudukan dan sumber daya di wilayah rawan bencana sudah terhimpun jauh sebelum terjadinya bencana alam. Bila terjadi bencana alam, semua pihak bisa segera memulai langkah penanganan. Dengan begitu, masalah cepat tertangani. Salah sasaran bisa dikurangi. Sistem informasi desa itu alat yang kami rancang untuk dipakai oleh desa agar bisa mengelola informasi dengan efisien, efektif. SID sendiri sudah diterapkan sejak tahun 2009 dan sekarang ini ada banyak desa lain yang mulai ikut menggunakan sistem ini. Kena bencana erupsi 2006 kan, kita mendata penduduk itu kalau kita nulis bisa lah nulis, tapi ketika banyak permintaan data kelompok umur itu kita susah sekali harus mengelompokkan itu. Nah setelah itu saya terpikir bagaimana caranya data itu bisa diakses di komputer bisa lebih cepat gitu. Sistem informasi desa yang dikembangkan sejak 2009 bisa menjadi syarat kunci bila mana penanganan bencana alam berjalan dengan cepat dan akurat. Namun, sampai erupsi Merapi 2010 lalu, baru Desa Balerante, Kemalang, Klaten yang telah menerapkan sistem informasi desa untuk kebencanaan. Usai erupsi Merapi 2010, lewat bantuan luar negeri Selandia Baru, The Indonesia Multi-Donor Fund Facility for Disaster Recovery bekerja sama dengan Merapi Reconstruction and Recovery, United Nations Development Program, Combined Resource Institution, International Organization of Migration, dan Food and Agricultural Organization menggagas penerapan sistem informasi desa untuk kebencanaan pada beberapa desa yang rawan terdampak erupsi Gunung Merapi. Kami mendukung penguatan sistem informasi yang akan berguna dalam mendukung kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh para pihak. Semua desa penting ya mempunyai sistem yang seperti ini, tapi lebih khusus lagi di daerah-daerah yang rawan bencana. This is an element of the early warning system. Of course, this has to be supported by additional elements such as. Jadi saya dengan bantuan Pak Kadus yang lain itu, saya minta data dari masing-masing kadus, kemudian sedikit demi sedikit saya entry. Itu ya mulai 2008 itu setiap ada laporan ya saya update terus data itu. Dari awal dikenalkan dulu untuk SID dari rekan-rekan Kombin dari program UNDP. Ya tentunya dari kendala banyak sekali, terutama untuk SDM yang ada di Kebuharjo yang untuk saat ini memang belum maksimal. Sehingga untuk program kemarin kita dibantu oleh rekan-rekan mahasiswa KKN dari Sadar untuk input data sehingga sudah tersiap untuk saat ini sudah siap untuk SID dan untuk dioperasikan. Manfaat dari sistem informasi desa dalam kebencanaan, kita dari pemerintah desa ini akan lebih cepat memperoleh data yang dibutuhkan oleh dinas instansi terkait. Kemudian dari warga sendiri juga akan lebih cepat memperoleh informasi tentang kebencanaan di daerahnya. Tentunya sangat membantu untuk SID yang ada di Kebuharjo, selain sebagai pelayanan publik, juga sebagai informasi yang bisa disampaikan untuk masyarakat. Wah itu betul-betul banyak meringankan pekerjaan saya untuk mendata, kemudian untuk terutama penanganan bencana itu bisa lebih cepat dengan sistem ini. Sistem informasi desa bisa dimanfaatkan untuk beragam keperluan. Informasi untuk mendukung pengelolaan risiko bencana hanyalah satu dari banyak fungsi sistem informasi desa. Bagi pemerintah desa, sistem informasi desa memudahkan sekaligus mempercepat pelayanan publik.
Sistem informasi desa juga memudahkan proses menyimpan, menemukan, dan mengolah data desa yang dapat diakses oleh pemerintah maupun warga desa setiap saat. Sistem informasi desa juga bisa menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan potensi ekonomi warga desa. Karena di Kabupaten ini juga banyak setelah erupsi Merapi banyak bimbingan juga pembinaan dari di pemerintah juga dari pihak-pihak lain, sehingga produk di sini banyak ke makanan olahan, juga peternakan juga banyak demikian. Tapi yang paling banyak adalah makanan olahan, dari pengemasan sampai pembuatan makanan olahan. Tujuan SAMI ini ya karena kita sehabis erupsi itu kan banyak kehilangan mata pencaharian. Karena lahan-lahan kita habis, rumah kita habis, terus mata pencaharian kita juga otomatis tidak ada lagi. Jadi dari ibu-ibu ini ada kegiatan yang sebelumnya udah pernah dilakukan, yang biasa bikin selondok kembali bikin selondok, yang bikin sripping kembali bikin sripping, terus yang dulu jualan di warung-warung itu kan sudah habis juga, ya harus cari nafkah buat keluarga itu dengan membuat olahan makanan seperti ini. Sebelum itu saya juga jualan Mas, tapi di bawah di gardu pandang. Jadi kalau dihitung dari setelah erupsi itu langsung jualan, cuma pertama kan jualan minuman, terus karena minuman sudah banyak, terus pindah ke kafe sama VCD. Kalau ya dipastikan rame itu pasti rame itu hari Sabtu sama Minggu. Sehari itu kadang ya pasti dapat, pasti ada pemasukan, cuma kadang ya CD 1, kadang ya foto 1, kalau hari ramai itu ya nggak pasti. Potensi desa Barantai yang perlu dipublikasikan itu khususnya pasca bencana ya, itu sekarang ada batik, namanya batik Merapi Barantai. Kalau industri kecil makanan olahan itu ada, dan itu juga menjadikan penghasilan bagi masyarakat khususnya yang kawasan terdampak. Awalnya kita belajar membatik berawal dari barak pengungsian ketika warga masih di barak pengungsian di Klavor di Klaten, yang membatik warga sini. Untuk modal awal kita dari pendamping kami dari UMS Solo, kemudian ketika ada pameran 1-2 laku terjual, itu kami pergunakan untuk modal. Kami berharap agar sistem ini banyak dipakai oleh desa-desa, terutama di desa-desa yang rawan bencana, sehingga daerah itu atau desa itu bisa lebih mudah mengantisipasi jika terjadi bencana. Harapan kami terhadap program ini adalah pertama adanya proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang nirkonflik, terutama dalam implementasi rencana tata ruang yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan yang paling penting adalah kesejahteraan warga pulih, ketahanan warga terhadap bencana juga meningkat. Ya warga ya istilahnya lebih baik pelayanan, desa juga lebih cepat untuk melayani masyarakat. We believe that this village information system in the future will help the community, the concrete villages, to share their feedback on any government-supported and international community-supported programs and projects, as well as benefit also from using the system. Harapannya untuk mengetahui produk unggulan daripada desa kami, baik itu pariwisata dan juga produk-produk masyarakat yang lain. Ya harapannya jalan terus, dan kami ucapkan terima kasih pada yang telah memberi pelatihan terhadap desa kami.
mudah-mudahan dengan adanya ini nanti administrasi yang ada di Kepuharjo ini akan menjadi cepat dan bisa melayani masyarakat dengan cepat, Mas. Seandainya terjadi bencana itu apa yang harus kita lakukan? Itu kita tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana. Wajibannya adalah memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harus pintar menghadapi bencana.